Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu sehat, semangat, siap belajar lagi. Ayo belajar AKM. Ayo berliterasi. Perhatikan infografis berikut ya. Pada infografis berikut ini ada informasi yang bisa kita dapat loh. Perhatikan, cermati, dan pahami informasi apa yang bisa kita dapat dari infografis ini. Penyebab kerusakan hutan. Ternyata penyebab kerusakan hutan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kerusakan hutan. Yang pertama yaitu kegiatan penebangan hutan liar. Yang kedua, kebakaran hutan. Ini peristiwa kebakaran hutan. Yang ketiga, usaha pertambangan di hutan. Yang keempat, transmigrasi. Yang kelima, pembukaan lahan bercocok tanam. Yang keenam, musim kemarau panjang. Yang ketujuh, bencana letusan gunung berapi. Yang kedelapan, bencana tsunami. Dari beberapa kegiatan dan peristiwa ini bisa menyebabkan kerusakan hutan loh. Penebangan hutan secara liar ini bisa menyebabkan hutan gundul. Kebakaran hutan pun juga bisa menyebabkan hutan gundul. Usaha pertambangan di hutan yaitu membuka lahan hutan untuk usaha pertambangan ini juga bisa menyebabkan hutan gundul. Kegiatan transmigrasi perlu kalian ketahui adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat perkotaan ke daerah yang tidak padat penduduknya. Jadi dari perkotaan ke daerah pedesaan ini juga membutuhkan membuka lahan hutan untuk daerah pemukiman juga bisa dijadikan tempat pertanian, lahan pertanian untuk mata pencaharian penduduk yang bertransmigrasi. Pembukaan lahan bercocok tanam ini juga bisa menyebabkan penebangan hutan dijadikan untuk lahan bercocok tanam. Musim kemarau yang panjang ini juga bisa menyebabkan kerusakan hutan karena banyak pohon-pohon yang kekeringan. Nah, sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Kalau manusianya yang membuka lahan hutan untuk kegiatan bercocok tanam dan membakar sisa-sisa dedaunan dari pepohonan yang ditebang bisa menyebabkan kebakaran. Bencana letusan gunung berapi pun ini juga bisa menyebabkan kerusakan hutan. Lahar yang ditumpahkan dari gunung berapi ini bisa juga menyebabkan kerusakan hutan. Bencana tsunami juga bisa menyebabkan kerusakan hutan karena luapan gelombang air laut yang meluber sampai ke daratan sampai ke hutan ini juga bisa merusak pepohonan yang ada di hutan. Baik anak-anak, dari infografis ini bisa kita ketahui informasi tentang penyebab kerusakan hutan. Tentu kalian bisa
mengetahui informasi lebih lanjut lagi tentang penyebab kerusakan hutan. Ayo kita coba dengan belajar AKM melalui soal-soal yang akan disampaikan berikut ini. Kita coba yang pilihan ganda ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada kegiatan penebangan hutan secara liar. Kalau penebangan hutan secara liar, ini berarti tidak menggunakan izin ya dari pemerintah. Jadi secara ilegal. Nah, cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain. Padahal hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Hutan memberi manfaat untuk kelangsungan hidup manusia dan hewan. Tetapi sekarang hutan mulai beralih fungsinya. Ini disebabkan oleh ulah sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab. Hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Akibat yang bisa ditimbulkan dari penebangan hutan secara liar adalah apa ya anak-anak? A. Pilihannya menghindari terjadinya tanah longsor. Apakah B. Musim hujan tiba, banjir pun tiba, ataukah C. Menambah daerah resapan air, ataukah D. Sumber air melimpah? Apa ya kira-kira akibat yang bisa ditimbulkan dari penebangan hutan secara liar adalah? Penebangan hutan bisa menyebabkan hutan gundul. Perlu kalian ketahui, hutan gundul tidak bisa menyerap air hujan. Nah, apabila terjadi hujan bisa menyebabkan tanah longsor, bisa juga terjadi banjir. Nah, sumber air pun bisa berkurang karena pepohonan yang digunakan untuk meresap air itu tidak ada. Jadi, pilihan yang tepat dari pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda ini, jawabannya adalah apa anak-anak? Iya, yang B. Musim hujan tiba, banjir pun tiba. Oke, kita lanjut ya. Pilihan ganda kompleks. Ini bentuk soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan, kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Banyak tanaman mati karena kekurangan air. Perhatikan gambar berseri di bawah ini. Gambar 1, ada kegiatan atau apa yang dilakukan anak laki-laki ini ya. Terus kok di belakangnya ada bulan Mei, Juni, Juli. Nah, kira-kira informasi apa yang bisa kita dapat? Yang bisa kita dapat dari informasi gambar nomor 1 adalah kemarau panjang terjadi pada bulan-bulan itu, yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli. Udara terasa panas sekali ya anak-anak kalau musim kemarau. Gambar yang kedua, perhatikan. Nah, tanaman kering, layu karena kekurangan air. Karena terik panas matahari yang begitu menyengat. Sehingga menyebabkan tanaman layu, kering, bisa juga mati. Gambar yang ketiga, karena kemarau yang panjang, sumber air pun mengering anak-anak. Nah, sumur-sumur mulai
mengering, tidak ada sumber airnya. Jadi, manusia untuk memenuhi kebutuhan airnya terhambat atau terganggu. Nah, karena air adalah sumber kehidupan, sangat penting untuk makhluk hidup. Yang keempat, ini gambar antri. Ya, antri untuk berbagi air. Karena air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik anak-anak, dari gambar seri berikut ini, coba pilih jawaban yang sesuai dengan gambar berseri tersebut. Kira-kira mana yang sesuai? Nah, pilihan ganda kompleks bisa memilih lebih dari satu. Udara terasa panas sekali, betul terjadi di kemarau yang panjang? Iya. Sumber air mulai mengering, betulkah terjadi di kemarau panjang? Iya. Terjadi bulan April, Mei, Juni, Juli berdasarkan gambar seri tersebut? Nah, yang April tidak ya, terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli kemarau panjangnya. Berarti tidak termasuk dalam gambar berseri tersebut. Tanaman hijau dan subur? Tidak, karena di musim kemarau tanaman layu, kering, bisa mati. Pada musim kemarau, air itu sangat penting. Jadi harus hemat air. Kalau ada air, itu harus berbagi untuk kebutuhan. Berarti termasuk dalam gambar seri tersebut. Air sangat penting bagi makhluk hidup. Betul apa tidak? Betul. Berarti sesuai dengan gambar berseri tersebut. Oke, kita lanjut ya. Menjodohkan. Ayo pilih dan sesuaikan dengan kerusakan lingkungan hidup. Tadi penyebab kerusakan hutan ada kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan tsunami. Coba yang terjadi karena faktor alami apa ya? Iya, letusan gunung berapi, tsunami. Coba, kerusakan hutan karena faktor manusia apa? Kebakaran hutan. Akibat dari gempa. Nah, bencana yang terjadi akibat dari gempa. Coba apa? Iya, letusan gunung berapi yaitu karena akibat gempa vulkanik, aktivitas gunung berapi. Sedangkan tsunami akibat gempa yang terjadi di dasar laut atau pergeseran ya, pergeseran lempeng bumi. Nah, ini terjadi akibat gempa. Kekeringan bisa juga menyebabkan kebakaran hutan ya anak-anak. Coba, yang menyebabkan kerusakan alam apa saja anak-anak? Kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan tsunami. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan gambar atau poster ini. Buatlah slogan yang sesuai dengan gambar di samping. Perlu kalian ketahui ya, slogan adalah kata kunci yang memberikan informasi. Oke, kira-kira apa yang bisa kita beritahukan kepada orang lain berdasarkan gambar ini? Ayo buat kata kuncinya atau slogannya. Nah, ini selamatkan paru-paru dunia dari kerusakan. Bisa juga stop penebangan liar, selamatkan hutanku. Bisa juga hijaukan kembali hutan untuk masa depan bumi kita. Itu tadi ya.
Berdasarkan gambar, kita disuruh untuk membuat slogan atau kata kunci atau mencari informasi berdasarkan poster ini. Kita lanjut ya. Uraian. Perhatikan gambar berikut. Ini ada faktor penyebab kerusakan hutan. Tadi apa? Kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar. Kerusakan hutan di Indonesia makin memprihatinkan karena banyak kegiatan manusia yang merusak hutan. Ayo, berilah saran untuk mengatasi kerusakan hutan di Indonesia. Kira-kira apa ya yang perlu kita upayakan untuk mengatasi kerusakan hutan? Perhatikan. Melarang pembukaan hutan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Melakukan reboisasi pada hutan yang telah gundul. Melakukan pelarangan terhadap lahan berpindah. Menindak tegas pembalakan liar. Segera melakukan evakuasi apabila terjadi bencana akibat kerusakan hutan. Bagaimana anak-anak? Itu tadi bentuk-bentuk soal AKM ya. Mulai dari pilihan ganda memilih salah satu pilihan saja. Pilihan ganda kompleks bisa memilih lebih dari satu, menjodohkan, menyesuaikan soal dengan jawaban, isian singkat yaitu mengisi dengan jawaban singkat sesuai dengan pertanyaan. Sedangkan uraian yaitu menguraikan jawabanmu dengan jawaban yang lebih panjang. Nah, jadi itu tadi anak-anak kegiatan berliterasi berdasarkan soal AKM. Baik, dengan membiasakan berliterasi kita bisa apa ya? Nah, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Membuat otak bisa bekerja optimal. Menambah wawasan. Melatih fokus dan konsentrasi. Mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan ya. Melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, ayo kita biasakan berliterasi agar kita bisa menuangkan ide atau pendapat melalui tulisan atau bisa kita menuangkan ide atau pendapat dengan berbicara. Baik anak, terima kasih. Semoga bermanfaat belajar AKM untuk hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ayo, belajar AKM. Kalian pasti bisa. Iya, aku pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.